Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 30 Oktober 2023 pukul 22:44. Gua mau komentar sedikit aja soal PTBA guys ya. Jadi laporan keuangannya udah keluar di tanggal 30 Oktober hari ini menjelang closing 15:43. Dan sahamnya turun 2%. Sekarang di harga 2.590. Emiten ini sebenarnya sudah sering gua bahas, dan pada saat kuartal 1 2023 ya guys ya, gua sudah mulai kecewa dengan emiten BUMN ini, PTBA ini, walaupun pada prakteknya pada saat kemarin mau kumdet yang 1.000 per lembar itu gua memang akumulasi di beberapa waktu sebelumnya, karena gua tahu dari seseorang yang mengatakan bahwa dividen PTBA adalah 1.000. Tapi terlepas dari itu, gua sudah cukup kecewa dengan PTBA ketika di kuartal 1 2023 guys. Nah, PTBA ini ya, ketika di kuartal gini, alasannya kenapa gua cukup kecewa dengan PTBA, ada sesuatu yang menurut gua, ini menurut pendapat pribadi ya guys. Menurut pendapat pribadi, di saat kuartal 1 2023 itu kan kita ke kuartal 1 2023 penjualannya adalah itu ada di angka ini guys. Nah, dia di sepanjang Maret 2023 mencatatkan 9,9 triliun. Nah, tetapi kalau kita ke sini terbang cus ya ke catatan nomor 29A. Itu kenaikannya sangat tidak wajar di bagian ini nih guys. Di bagian beban. Nah, ini guys ya. Beban-bebannya gitulah. Beban-bebannya hampir semuanya meningkat, dan meningkatnya itu nggak sedikit, drastis gitu loh dari sini nih. Nah, ini masih kuartal 1 ya. Jasa penambangan, jasa angkutan kereta api yang 1,2 triliun jadi 2 triliun gitu ya. Kemudian di sini nih juga beban pokok pendapatan yang di sini nih. Nah, lu bisa lihat sendiri lah, yang tadinya angkanya 1,2 jadi 2 triliun. Intinya begini, dari data ini gue cukup kecewa pada kuartal 1 2023, sehingga ya kalau ditanya apakah gue lebih suka PTBA dan ITMG, tentu saja gue lebih suka ITMG. Di kuartal 2 membaik, betul, dia membaik. Di kuartal 2 itu dia mencatatkan 18 triliun. Tapi ternyata di kuartal ketiga terulang lagi guys. Nah, dia mencatatkan penjualannya itu ada di angka 27 triliun. Kelihatan nih guys ya, di angka 27 triliun. Hampir sama di full year tahun 2021. Ingat, hampir sama di full year tahun 2021. Nah, permasalahannya adalah yang gua makin kecewa lagi ya. Kita lihat dari net profit marginnya guys. Waktu tahun 2021 di mana dia secara full year mencatatkan pendapatan 29 triliun. Ingat, ini waktu harga batu bara belum terbang loh guys ya. Terbangnya kan di sini nih. Makanya dia penjualannya dia mencapai 42 triliun. Di sini dia 29 triliun guys. Dan dia net profit marginnya adalah 27%. 27% itu tinggi banget. Di sini jadi 29%. Nah, di tahun 2023 dia masih sampai kuartal ketiga dia sudah mendapatkan 27 triliun, hampir sama dengan kinerja full year tahun 2021, tapi net profit margin dia berkurang 50%. Yang tadinya 27% jadi sekarang 13% aja. Berarti kan kalau net profit marginnya jadi mengecil seperti ini, bebannya gede guys. Bener nggak? Ya bebannya gede, beban pokok pendapatan, beban penambangan dan sebagainya, beban angkutan kereta api dan sebagainya lah. Jadi ada hal yang tidak bisa dilakukan efisiensi, si manajemen ini tidak melakukan efisiensi, di mana padahal di tahun 2021 dia bisa melakukannya, tapi di tahun 2023 dia nggak melakukannya, atau mungkin memang nggak bisa gitu loh. Itu yang membuat gue ya merasa bahwa pada saat kemarin di Kumdet, ya untung gue ngelepas PTBA. Gitu guys. Jadi di sini
Dan gue nggak tahu nanti di tanggal 31 Oktober respon market akan bagaimana. Walaupun sebenarnya nggak buruk-buruk amat sih ya. Karena ada yang lebih buruk tuh tadi gue lihat KKGI dan gue belum melihat laporan keuangannya. Tapi setidaknya kekecewaan gue di kuartal 1 2023 muncul lagi di kuartal 3 2023. Dan ini BUMN guys ya. Yang temenan sama gue di Instagram mungkin juga sudah beberapa kali mengetahui bahwa beberapa waktu belakangan gue nggak koleksi saham BUMN. Walaupun sebenarnya banyak yang menggoda, kayak Antam, BBRI juga kan turun tuh, kemudian kayak Telkom sekarang sudah di angka 3.400-an. Tapi gue belum koleksi karena ya kita nggak bisa menyembunyikan faktanya dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari Waskita Karya, Wijaya Karya, bahkan sampai yang terakhir Antam itu sendiri ada aja kasusnya gitu loh. Telkom yang investasi di Goto, memang itu bukan kasus sih ya, tapi bukan kasus korupsi atau apa gitu ya. Tapi kan itu akhirnya merugikan holdernya gitu. Nah itu yang membuat gue jadi agak ragu masuk ke Telkom, masuk ke Antam, masuk ke PTBA juga. Tapi gini guys, terlepas dari semua itu, PTBA mau bagaimanapun adalah perusahaan yang punya track record membagikan dividen payout ratio 100%, paling tidak dalam ya 2 tahun 3 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ya, gue lupa pastinya, tapi dia dividen payout rasionya gede. Jadi saham dengan dividen payout ratio yang besar dan dividen yield yang besar sangat menarik dikoleksi. Ini berita bagusnya, sangat menarik dikoleksi di saat kondisi pasar seperti ini. Coba gue tanya sama lu, siapa di sini yang portofolionya nggak merah? Mungkin lu holder dari tahun 2020-2021 kali, atau 2020 lah, yang punya di harga bawah banget. Hampir semua investor retail portofolionya merah guys saat ini. Dan kalau portofolio merah, supaya kita tetap tenang ya kita berada di perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen besar. Salah satunya PTBA ini. Tapi guys, begini. Ya, berita baiknya adalah memang selama menterinya masih Pak Erick Thohir itu ya, yang mana dia juga memiliki target bahwa setoran dividen dari BUMN itu seharusnya besar ya. Kalau di tahun 2022 kemarin itu mencapai 80 triliunan. Di tahun 2023 juga ada informasi bahwa beliau menargetkan dividen untuk setoran untuk negara itu besar juga, yang mana negara juga banyak agenda nih di tahun 2024 nanti. Banyak proyek. Nah, berarti kan juga butuh pemasukan besar, salah satunya dari dividen BUMN. Itu berita bagusnya. Harapannya ya dividen PTBA tetap 100%. Maka kalau misalkan dia mencapai EPS nih guys ya, gue coret-coret di sini aja. Kalau dia mencapai EPS 400, dia ini kan sudah mencapai EPS per kuartal 3 itu 320. Ya kan? Dengan EPS yang di kuartal 3-nya itu 80-an, dia udah 320. Menurut gue EPS full year ya di tahun 2023 setidaknya itu angka pesimis aja dia bisa mencapai 400. Nah, sekarang harga saham dari PTBA itu ada di angka 2.590. Sorry, kok jadi kemana-mana sih? Nah, di sini guys, 2.590 ya. Kalau kita lihat, misalkan dia mendapatkan EPS 400 perak per lembar dan itu tercapai, sehingga dia bisa mendapatkan, misalkan dia dividen payout rasionya adalah 100% lagi sesuai harapan para investor dari PTBA tentunya, maka dia paling tidak ya ini guys bisa lu coret-coret aja nih 2.590 nih. Jadi dia paling tidak masih bisa mendapatkan potensi dividen yield itu adalah 15%. Sekali lagi guys, kalau dia membagikan dividen payout ratio 100%, tapi kita harus menyiapkan skenario terburuk. Kalau misalkan dia DPR-nya adalah 50%, ya guys ya, DPR-nya 50%, maka dia yield-nya ya tinggal dikurangin aja. 200 katakanlah ya, 200 perak per lembar, 2590. Nah, 7%. Gini, beda orang, beda
karakteristik orang itu memang di pasar modal kita nggak bisa menyalahkan atau membenarkan suatu metode yang orang terapkan. 7% dalam 1 tahun ini sebenarnya sudah cukup besar, sudah cukup menarik. Apalagi 15%. Ini sekali lagi kalau kita membicarakan EPS-nya tercapai 400 ya guys. Dan ini ada 2 skenario. Ini yang skenario pertama. Ini yang skenario kedua. Nah, kalau 7% itu sebenarnya sudah bagus. Hanya saja, apakah 7%-nya ini nanti bisa menutupi penurunan dari saham PTBA itu sendiri? Ya kalau misalkan lu tipe yang dividen investing gitu ya, yang suka ngumpulin dividen, gue pusing lah mikirin politik, mikirin market, mikirin naik turunnya harga saham, nggak terlalu peduli gitu ya. Ya gue setiap dia turun beli lagi nggak masalah juga, itu juga hal yang bagus. Lu bisa mendapatkan dividen yield 7%. Seharusnya kalau dia membagikan dividen payout ratio 50%. Tapi kalau misalkan lu bisa mendapatkan atau mencari lagi saham-saham lain yang under value, yang lebih murah, yang lebih bisa memberikan potensi capital gain dan dividen yield yang lebih besar, ya kenapa nggak cari yang lain aja gitu ya. Ada beberapa saham, jadi PTBA ini memang yang balik lagi ke awal yang agak gue kecewa adalah dia kayak nggak bisa melakukan efisiensi. Kok bebannya bisa gede begitu ya, yang tadi di dalamnya ada PT KAI, kemudian jasa penambangan dan sebagainya. Yang mana net profit marginnya jadi kecil tuh ya. Ada perusahaan loh di tahun 2023 ini yang sudah rilis keuangan kuartal 3 2023. Pendapatannya turun, betul pendapatannya turun, tapi perusahaannya bisa menyesuaikan dengan keadaan. Bebannya juga diturunkan, alhasil labanya juga naik. Contohnya apa? Akra. Coba lu lihat Akra, pendapatannya turun guys. Bebannya juga turun, alhasil labanya naik kalau dibanding dengan tahun sebelumnya di tahun 2022. Yang kedua, ini ada salah satu emiten yang lagi gue koleksi sebenarnya, CLPI, tahu? CLPI cuman gue buat parkir duit aja sebenarnya. Dia pendapatannya turun, tapi bebannya juga turun, alhasil labanya naik. Nah, kalau lu bisa coba mencari saham-saham yang seperti itu, yang pendapatannya turun, betul PTBA pendapatannya turun, tapi kenapa bebannya naik? Kan itu yang jadi masalah sebenarnya bagi kita investor kan gitu ya. Nah, kalau misalkan lu memang mau mencari atau bisa mencari saham lain yang lebih bagus gitu ya, dalam artian bukan kualitasnya ya, mencari saham lain yang under value gitu ya, yang menjadi mutiara terpendam, yang lebih menarik dari PTBA ini, kenapa nggak lu coba gitu. Tapi kalau misalkan memang lu mau tetap serok lagi PTBA, dia turun ke harga 2.300, serok lagi, 2.000, serok lagi, nanti terburuknya mungkin dia turun ke 1.000, serok lagi gitu ya. Yang nggak buruk juga, karena PTBA mau bagaimanapun juga perusahaan yang menarik. Itu aja dari gua, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.